Ya, tapi kalian harus jujur. Pernah cinlok nggak? Tapi bener nggak sih? Haikal bukannya salah satu spotlight ya? Waktu itu saya dan pasukan saya disuruh apa ya? Ya Merasa makanya benar. situ kayak saya kesel kan kayak ini bisa nggak kayak gini serius itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ari Zuhri dalam Sempur Podcast episode kedua. Dan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang kita akan tahu siapa dia. Selamat datang buat dua orang ini, dua orang ganteng ini. Oke, selamat datang di SMK Plus PG1 Cibinong. Selamat datang di Sempur Podcast. Gimana rasanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Oke, baiklah, kenalin dulu lah masing-masing. Ya, Silakan Kak. kenalkan nama saya Muhammad Zain Afif dari kelas 12 Akuntansi Keuangan. Nama saya Muhammad Haikal Muzaki dari kelas 11 Teknik Jaringan Komputer. Oh gitu. Terus gimana ceritanya yang kita tahu kalian itu aktif di Paskibra ya? Saat ini karena kalian kita tahu kalian baru akhir-akhir ini punya prestasi yang cukup membanggakan buat sekolah, yaitu jadi anggota Paskibra Kecamatan Cibinong. Oke, tepuk tangan dulu dong guys. Ganteng nggak? Ganteng, oke. Ganteng enggak? Oh ganteng, oke. Jain ya. Iya, Manggil Haikal. Iya, Haikal. Oke. Jain, ceritain Jain. Bisa ceritakan gimana awalnya bisa tertarik masuk Paskibra? Waktu itu sih kan saya waktu SD mengikuti eskul pramuka Pak, setahun. Terus waktu SMP saya mau ngikut eskul pramuka tapi dibilangnya kayak tidak terlalu aktif lah yang di SD dan Ada ininya kenapa? Alasannya? kayak tidak serius yang di SD Pak. Oh, baru Iya. main-main dulu, Iya. main-main doang ya? Ya makanya di SMP saya tidak mengikuti eskul dan masuk sekolah ini saya melihat eskul Paskibra lumayan kayak wah keren nih kayaknya. Terus juga kan bakat apa saya suka lah sama baris berbaris dan memutuskan untuk masuk. Oke. Di situ saya kayak wah cocok di sini. Cocok ya. Iya. Jadinya itu yang bikin alasan untuk kembali melanjutkan Paskib. Ya, oke. Haikal? Oke, mungkin kalau dari saya ya ini sedikit curhat lah ya. Oke. Dari kilas balik ke SMP. Mungkin SMP tuh kurang lebih sama kayak Zain ini. Saya dulu ikut ekskul pramuka. Di situ tuh pramukanya aktif malah. Organisasinya aktif. Terus pas waktu di kelas 9 tuh saya ngelihat eskul paskibranya SMP nih. Situ kayak saya langsung tertarik. Oh, ini eskul paskibra ya. Oke deh, nanti gua ikut eskul paskibra deh pas di SMK. Nah, setelah masuk sini pas demo eskul MPLS ya, Pak. Pas MPLS tuh saya ngelihat penampilan dari eskul paskibra. Saya ngelihat wah, ini keren banget, gila nih. Oke nih gue masuk sini nih. Pengen masuk Paskibra. Iya. Tadinya basicnya pramuka. Basicnya Ya pramuka. Kan? Oke, di SMP tuh. Iya, situ tuh kan pramuka kan wajar tuh kena panas-panas. Iya, Ya, lanjutin udah lah. terbiasa Iya. sama baris-baris juga Iya. pramukanya. Oke. Jadi pas begitu ngeliat Paskib, pengen nyoba sesuatu yang baru Iya. dan masih agak beririsan sama pramuka ya, iya. masih ada nyambung-nyambungnya sedikit sama pramuka. Untuk kalian berdua, ini yang Bapak bingung nih. Jujur ya, kalian itu kan introvert kalau nggak salah. Jadi menurut fakta unik yang kita dapat dari tim kreatif dapat nih ceritanya, kalian berdua itu malah cenderung introvert. Kalian sendiri yang bilang. Terus jadi lebih senang menyendiri, apa betul? Tuh, kalau dari saya betul. Coba kenapa sih bisa kayak gitu? Tapi gabungnya di Paskib. Ya kalau itu kan memang kayak berbanding jauh ya Pak sama Iya, Paskib sama introvert. Mungkin kalau saya sih kayak malas aja Pak ketemu orang baru. Terus juga takutnya nggak cocok atau gimana. Nah pas saya masuk Paskib tuh kayak wah ternyata introvert tuh yang orang yang istilahnya yang nggak orang introvert tuh kayak wah nggak semua seburuk itulah. Ternyata seru juga gitu berbaur sama orang lain. Makanya saya sedikit menghilangkan rasa introvert itu. Oh gitu. Tapi masih ngerasa Iya. ada introvert-introvertnya. Iya. Oke.
Ah, Kalau mungkin kalau dari saya bukannya saya ngehindarin orang, tapi saya tuh bisa dibilang emang dari dulu tuh selalu menyendiri gitu. oh gitu, Kayak dari saya juga kecil. saya juga pengen berubah sih sebenarnya emang. Ah, Terus kalau di Paskibra itu sama Akang Teteh Purnanya tuh disuruh rangkul ngobrol gitu. Nah, bersosialisasi lah ya, iya nggak cuma bersosialisasi lagi. oke gitu aja. Terus apa nih kegiatan atau rutinitas yang paling sering dilakuin di Paskib? Ya kita tahu lah paling latihan ya, latihan. Terus selain itu ada nggak? Ya paling kalau kita berdua sih lagi sibuk latihan sih Pak, sibuk latihan. Ini lagi mau nyiapkan lomba. Iya, kita mau lomba. Kita sibuk latihan, fokus penempaan fisik sama mental sih Pak. Ada Karena ada ini tertentu, misalnya posisi apa gitu kalau di Paskib. Siapa jadi komandan, siapa jadi ini misalnya kalau gitu kita kayak gitu. berdua posisinya sama Pak, pasukan. Oh pasukan. Iya, Iya. Apa yang paling berat di situ? Pas lagi latihan. latihannya. Eh, Porsi yang mana yang kira-kira memang butuh effort luar biasa gitu. untuk Porsi latihan yang apa gitu. untuk porsi yang berat, kayak hampir semua berat Pak. Mungkin titik paling berat tuh di latihan variasi formasi, Nah, karena itu kan di variasi. situ otak tuh harus benar-benar dipakai Pak. Kayak pelatihan formasi-formasi itu benar-benar di otak tuh benar-benar dipakai Pak. Oke. Aikal mau nambahin? Mungkin kalau Paskibra tuh bukan cuma baris-baris juga ya. Kita juga evaluasi bareng-bareng. Eh, Salah kita di mana, kita bisa rangkul bareng-bareng buat memperbaiki kesalahan kita. Mungkin itu aja. Oh gitu. Oke. Nah, berkaitan sama itu Mas ya, Hmm. ada nggak momen-momen yang kira-kira seru paling pas latihan yang berkesan, atau bahkan bikin kalian nggak nyangka? Ya momen-momen apapun pada saat latihan-latihan rutin di Paskib. Bulan. Oke, kalau dari saya, Kejadian unik boleh. ini kalau dari saya waktu pertama kali lomba nih. Kalau dari saya, waktu itu saya dan pasukan saya disuruh apa ya? Saya dan pasukan saya disuruh selesain variasi formasi harus ini nih. Soalnya lomba Sesuai tuh deadline gitu. ya sesuai deadline. Soalnya saya dan pasukan saya mungkin bisa dibilang agak progresnya agak lama lah. Iya. Lemot ya. Betul, Iya. betul. Udah ngomongnya lemot gitu. Iya. Ya terus. Progresnya agak lama. Terus di situ mental emang udah bener benar, hancur benar. banget di Itu situ. gimana cara balikinnya? Di situ Kalau mental down gitu kan ya, Nah. cepet harus cepet-cepet dibalikin kan mental. di situ juga itulah gunanya evaluasi. Oh gitu. Di situ evaluasi bareng-bareng. Jadi angkatan saya juga dan pasukan saya evaluasi kita kurangnya di mana. Terus langsung diperbaiki. Iya, tuh. diperbaiki Lu berdua pernah berantem nggak sih kalau lagi latihan? Maksudnya yang satu karena ini yang tadi belum benar nih variasi formasinya atau gerakannya belum, jadi lu marah-marah. Atau kebalik kayak gimana gitu dari Pernah. Pasti pernah sih. Pernah. Bisa ceritain satu mungkin kejadian apa? Pernah nyiapin apa? Tiba-tiba harus ngegas gitu. Kalau saya sih, kalau sama dia nggak pernah berantem sih Pak. Mungkin sama teman angkatan saya. Waktu itu tuh lagi latihan variasi formasi itu Pak. Terus dia tuh salah tapi nggak mau ngungkapin salahnya dia. Jadi tuh dia merasa tidak benar. mengakui kesalahan. Iya, Merasa makanya benar. situ kayak saya kesel kan kayak, lu bisa nggak kayak gini? Serius itu lu salah gerakannya. Dia ngotot Pak. Jadi kayak gue yang benar. Saya marah dong kayak nggak gitu caranya. Gerakannya salah kayak gitu. Dan dilihat lagi sama teman-teman saya dan pasukan, benar salah dia. Di situ dia mulai begitu dah. Apa Situ, tuh? ya gitu, diem aja. Baru Artinya mengungkapin. mengakui. Iya, mengakui. Kesalahan. Mm-mm. Oke, itu. Ini di luar konteks dulu ya sebelum kita lanjut nih. Tapi benar nggak sih? Haikal bukannya salah satu spotlight ya? Saya pernah dengar nih ceritanya. Haikal itu salah satu spotlight yang kamu cukup famous loh di sini. Iya kah? Cukup ada yang notice gitu sama kamu gitu. Justru saya nggak tahu. Ya kan tadi kamu sendiri ya, tapi ini menurut apa yang saya dapat informasinya, Haikal salah satu siswa yang sering dapat notis istilahnya. Itu siapa ya di Paskib ya, itu siapa ya gitu. Jain lu kalah lu Jain pokoknya. Waduh. Ini ya, untuk saat ini diambil Haikal. Tapi saya nggak berani.
Tapi kamu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Kalaupun tahu itu kamu gimana responnya? Kalau respon sih, kalau dibilang famous, alhamdulillah banget. Alhamdulillah, maksudnya Iya. reaksi biasa aja jadi. Biasa aja sih. Karena nggak ngerasa Iya, ya. iya. Oke. Kita lanjut. Sebagai siswa sekaligus anggota Paskibra, bagaimana kalian itu pinter ngebagi waktunya di sekolah dengan latihan yang padat-padat gitu, apalagi mau lomba begini. Gimana tuh caranya? Ya, akademis kan nggak boleh ketinggalan juga. Iya. Iya. Untuk jadwal latihan sih biasanya kan kita ngambil jam pulang sekolah sih Pak. Pulang sekolah. Ya itu latihan dari pulang sekolah sampai sore, dan juga kita ada sesi latihan malam. Itu biasanya untuk ada beberapa orang yang PKL. Di situ kan capek tuh Pak. Nah biasanya kalau saya sehabis pulang latihan itu usahakan mengerjakan tugas. Karena waktu yang senggang tuh hanya di waktu pulang latihan saja Pak. Iya. Makanya saya harus melawan rasa capek atau males untuk mengerjakan tugas, untuk tidak kena diomel Tapi itu ibu. di momen kayak misalnya mau ikut lomba gitu aja ya? Iya, Bukan latihan rutin yang memang belum ada target apa-apa ya? Ini Iya. karena pas lagi mau lomba jadi memang persiapannya harus. Karena kan kita yang mau persiapan lomba tuh latihan selalu tiap hari Pak, bahkan Iya. seminggu full terus. Oke, Kak, mau nambahin apa? Cukup sih Pak. Kalau dari saya, mungkin kalau saya tuh kan latihan setiap hari nih. Jadi misalnya di hari weekday. Kalau weekday, setiap pulang latihan tuh saya selalu ngerjain tugas yang di esok harinya. Jadi nggak terlalu kekejar banget. Apalagi tenaga udah kekuras kan ya. Iya. Jadi gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, Paskibra itu pasti Paskibra, Pramuka itu dikenal disiplin lah ya. Nah, terkait sama disiplin, seberapa besar disiplin itu bisa mempengaruhi kehidupan kalian di luar ekskul, di luar sekolah misalnya. Misalnya di rumah jadi gimana? Terbawa-bawa nggak disiplinnya? Apa? Oke, kalau dari saya sih ada. Ada apa tuh? Di kehidupan sehari-hari. Contoh. Contohnya saya lebih jadi bangun pagi lah. Oh, rajin bangun pagi. Oke, jam berapa? Kan masuk sekolah jam setengah 7 nih. Saya setelah azan subuh udah bangun. Sudah bangun. Terus langsung mandi, siap-siap berangkat. Iya. Oke. Sama sih Pak, mungkin kalau saya bangunnya pagi tapi berangkat sekolah sedikit telat. Berarti nggak ngaruh dong. Dari sananya berarti. Iya, tapi kan ya sedikit ke bawah lah. Oke, siap. Terus pelajaran hidup paling berharga bisa kalian ambil dari Paskib, dari keikutsertaan, keaktifan kalian di Paskib. Apa sih pelajaran hidup terpentingnya yang bisa kalian ambil? Berarti Pelajaran hidup itu dari Paskibra tuh paling kayak rasa tanggung jawab yang besar, terus juga rasa kepimpinan, terus juga rasa yang saat saya dipimpin aja sih Pak. Oke, bisa kasih contoh nggak? Kalau dipimpin tuh kayak saya waktu saya kan di Eskul Paskibra menjabat sebagai ketua ya Pak. Di situ saya punya tanggung jawab yang besar, di situ untuk memimpin adik-adik kelas. Di situ saya harus bagaimana cara mereka biar tertata lah istilahnya, tertata dalam jadwal latihan gitu, dan harus mengontrol mereka supaya mereka bisa jadi pasukan yang keren lah. Terus waktu dipimpin saya harus menghargai senior dan harus apa ya istilahnya ya, ya rasa menghormati senior aja lah. Oh gitu. Iya. Oke. Kal, gimana jawabnya kalau pertanyaan ini ya? khususnya selama kamu ikut Paskib, yang tadinya dulu pramuka, terus Paskib. Ya kalau emang ada pelajaran hidup biasanya ini sedih-sedih nih kalau pelajaran hidup nih. Sesuatu yang belum pernah lu dapetin, tapi bisa kamu dapetin saat di Paskib. Dan itu berpengaruh terhadap kehidupan kamu. Gitu. Oke, mungkin dari bisa dibilang Paskibra itu saya anggap rumah kedua. Oh, rumah kedua. Iya, Oke. rumah kedua. Jadi Paskibra itu kan sesuai tadi yang saya bilang, dia punya evaluasi, kita ngerangkul bareng. Di situ rasa kekeluarganya mungkin jadi kerasa banget. Oke. Jadi saya anggap rumah kedua. Mantap juga ya. Oke. Next. Selain kedisiplinan, apalagi nilai yang bisa kalian ambil? Misalnya tentang kerjasama tim atau leadership. Tadi kamu sempat menyinggung soal posisi kamu ketua. Apalagi yang bisa nilai yang bisa kalian dapat dari sekedar Nilai hidup. misalnya tadi kerjasama tim.
Ya mungkin kayak sama yang tadi dia bilang ya Pak, kayak evaluasi, terus juga saya juga menganggap Paskibra rumah kedua sih. Oke. Ini berhubungan kerja sama tim nih. Pasti kan biasanya suka ada ininya ya, tapi kalian harus jujur. Pernah cinlok nggak? Wah, agak gimana nih? Kak dulu, jangan dulu. Ayo jujur. Dia dulu. Kalau Kak, dari saya, pernah merasa cinlok atau mungkin baru sebatas ya aku suka sama ini, baru suka. oke, kalau dari saya mungkin sekedar mengagumi lah. Oh Bukan. ada, ada nih. Enggak, berarti enggak sampai Kan sekarang. kalau sekarang Iya, enggak. maksudnya mengagumi, Iya, baru sebatas kagum. mengagumi. Ada. Ada Di atas, di bawah, di atas Di atas. pantaran. di atas sih. Oh, kakak kelas. Iya. Bongkar ya. Waduh, Bongkar ya, kakak kelas ya. Jadi malu Tapi saya. cerita tahu nih. Jay. Kalau saya sih untuk sekarang nggak ada sih Pak. Mungkin waktu saya jadi anggota Paskibra Kecamatan. Sama mungkin hanya sekedar mengagumi, tidak berani Orangnya mengungkapkan. di luar apa di sini maksudnya? Di luar. Di luar, sekolah Sekolah lain, waktu saya menjadi anggota Paskibra Itu Kecamatan. baru sebatas kagum aja. Iya. Oke. Nggak berani mengungkapkan. Jadi ini di luar ya. Ini tolong disclaimer dulu karena kan bagaimanapun juga namanya kehidupan berorganisasi ada aja kan ya. Gitu, ada aja yang sifatnya cinlok mah nggak bisa dihindarin kali. Iya. Gitu ya. Kalau memang sudah lama saking lamanya kerjasama kan begitu. Iya Ya kan? betul. Oke. Terus menurut kalian berdua apa sih Paskibra itu artinya buat kalian? Dari saya. Oke, kalau dari saya Paskibra tuh kayak bukan sekedar baris-baris sih. Mungkin lebih ke pembentukan karakter. Jadi karakter kita dibentuk gitu. Jadi dari tanggung jawab kita tuh menjabat sebagai apa, tanggung jawab kita apa, dari disiplin kita harus tepat waktu. Terus dari kita tuh kan ikut ekskul Paskibra nih. Jadi kita bukan cuma sekedar baris-baris, kita harus tahu isinya juga. Paskibra tuh gak boleh gini-gini. Tuh, Gak boleh gini-gini tuh apa sih? gini-gini tuh Misalnya apa? kayak jangan sembarangan lah. Misalnya apa ya? Ini berbicara toksik. Mungkin gitu, dari nggak boleh. berbicara kasar, iya. bisa. Terus Sama Oke, sih Pak. sama aja ya. Sama. Terus tadi kita sempat ngobrol katanya Jain dan Haikal bawa seragam. Seragam yang dimaksud ya? Itu seragam kita kan kepilih Pak jadi anggota Iya, Paskibra ini. Kecamatan, Jadi, itu saya bawa. Oke. Mir, tolong Mir. Si tepuk tangan Mira. Thank you. Sini, sini. Menghadap. Kenalkan namanya dulu. Makasih ya. Ya, silakan jelaskan tentang ini. Ini tuh jadi baju saksi. Bisa di. Ini tuh jadi saksi bisu keras latihan kami lah istilahnya dan perjuangan kami selama menjadi anggota Paskibra Kecamatan. Kalau saya tuh waktu itu keterima anggota Paskibra Kecamatan tahun 2024, kalau dia 2025. Kamu udah yang tahun kedua ya? Iya. Berarti sama ini ya, yang 2025. Oke, ceritakan lagi apa yang bisa cerita. Habis itu saya di tahun 2025 alhamdulillah dipilih jadi menjadi pasukan pengawal Baki. Pasukan pengawal Baki itu gimana sih? Maksudnya secara level apa secara strukturnya? Jadi ada pasukan biasa yang di apa sih Bapak nggak tahu ya karena ada pasukan apa gitu. Kalau di Paskibra Kecamatan tuh ada 4 pasukan ya? 3 pasukan. Jadi itu yang depan pasukan 17, pasukan 8 itu saya yang pasukan pengawal Baki di situ juga. Terus pada pasukan 45. Oke. Yang sebelumnya di 2024 kamu pasukan? Saya pasukan 17. Pasukan 17. Ya. Nah, sekarang di 2025 ini agak sedikit naik. Iya. Ya, jadi pasukan 8. Pengawal Baki, iya. Pengawal Baki. ini pertama ya, first time ya, 2025. Kamu tiba-tiba dapat panggilan dari kecamatan. Tepuk tangan lu. Ini mereka berdua. Silakan. Kalau dari saya sih, saya bangga banget ya kalau jadi Paskibra Cibinong itu pun dari saran ini. Iya. Di situ alhamdulillahnya saya jadi kalau 3 tiang tuh apa ya? Pengibar penurunan ya? Iya. Iya, pengibar penurunan. Jadi saya bertugas tuh jadi bagian tengah.
di penurunan Itu masuk yang berat. pasukan itu. Pasukan 8. Ya, pasukan 8. Iya. Tapi posisi dia bukan yang baki atau gimana? Bukan. Bukan. Jadi tuh kalau di pasukan 8 tuh baki ada 2, Pak. baki Depan, ada dua. belakang, dan itu pasukan yang dia nih yang 3 tiang itu, dan ada lagi belakangnya. Oh, ada 3 lapis begitu ya Iya. masuknya ya. Nah, yang pengawal itu ada 4, Pak. Kan baki ada 2. Makanya 2 pengawal, 2 pengawal. Dan sisanya mereka belakangnya. Oh, gitu. Iya. Apa cerita seru di balik itu? Kerja kerasnya, perjuangannya kalian bisa sampai dipanggil ke kecamatan. Apa ada kisah ininya? Mengharukan mungkin atau bahkan ada sempat kejadian unik apa gitu. Selama latihan keras itu. latihan menyiapkan keras. Kalau selama latihan sih kayak apa ya? Di Paskibra kecamatan tuh termasuknya kayak latihannya lebih santai aja sih, Pak, dibandingkan kayak Paskibra pada umumnya. Karena kan kalau kita tuh istilahnya kayak lebih nyantai aja. Terus jadinya kita lebih fleksibel dan lebih nyatu lah sama teman-temannya. Karena kan dari berbagai sekolah menjadi satu pasukan yang utuh gitu, Pak. Nah, situ saya jadi lebih happy aja dapat teman baru. Kau sama. Mungkin kalau dari saya dulu sih pernah sempat pasukan tuh bolong terus. Jadi ada yang nggak masuk lah, misalnya. Oh, ini latihannya bolong-bolong. Iya, latihannya bolong-bolong. Jadi istilahnya palu bulu. Kalau palu bulu tuh kayak Ketua dan wakil. Ya. Jadi itu mereka marah-marah sama pasukan. Ini kenapa kok bolong terus? Terus ayo dong latihannya full gitu. Ya itu memang bikin sakit hati sih. Biasa ya. Iya. Apa istilahnya? Karena beda sekolah juga ya. Jadi itu yang suka koordinasi dan komunikasi agak susah. Iya. Pada saat padahal lagi dibutuhin buat latihan. Tapi kemarin tergolong lancar yang Bapak lihat. Iya. Oke. Terus, nah ini ya, ada pesan nggak? Ada pesan-pesan khusus buat teman-teman di luar sana Ada sih, Pak. yang mungkin tertarik ingin join atau ingin berjuang seperti kalian, bisa dipanggil kecamatan atau mungkin nanti yang lebih tinggi lagi. Intinya tuh jangan takut mencoba, jangan cepat menyerah. Terus sama konsisten aja dan tetap semangat. Oke. Aika? Mungkin kalau yang buat paskibra dari tingkat kecamatan, provinsi, ini tuh kalian jangan takut deh kalau mau coba-coba. Itu sayang banget kalau nggak dicoba. Karena gitu. nggak bisa, mungkin kesempatan tidak datang. Iya, Cuma ragumu rugimu. sekali seumur hidup. Masa muda itu udah lewat ya. Oke, kita masuk ke segmen yang santai ya. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Kalau misalnya lagi capek latihan, biasanya itu curhatnya ke siapa? Capek latihan curhatnya ke siapa? Kalau di Paskibra tuh kan ada namanya evaluasi ya. Nah, itu evaluasi itu dari mungkin ketua sama pasukan. Nah, itu evaluasi dari Paskibra. Mungkin ada beberapa yang curhat ke pacarnya mungkin. Ya. Ada lagi? Lagi? Oh, apa yang dulu sempat dikira kamu tuh merasa penting tapi ternyata sekarang itu udah nggak penting gitu. Dalam Paskibra. Wah, semuanya penting sih, Pak. Iya. Nggak ada yang nggak penting. Iya. Mungkin di luar itu kali, di luar ini kamu yang tadi yang sempat berpikir bahwa apapun setelah kamu masuk Paskibra kamu jadi punya wawasan yang lebih luas lagi gitu. Yang menganggap bahwa sesuatu yang tadinya jadi prinsip kamu jadi enggak sih gitu. Itu sih yang introvert itu. Oh, introvert Iya, ini kan- sedang berusaha terus Iya. ya, sedang berusaha terus ya. Guys, ada yang mau nanya lagi nggak? Satu pertanyaan guys, bisa di luar, boleh di luar. Sekarang punya pacar nggak sih atau dekat gitu? Udah punya pacar atau belum? Saya pacar nggak ada sih, Pak. Cuman kalau bukan teman dekat, kalau mau pacaran ada. Yang mau pacaran. PDKT. Iya, PDKT. Ini lagi, wah, gitu, Iya, lagi PDKT. Oke, Kal. Kalau dari saya sih nggak ada sih, Pak. Oh, masih single tuh ya. Jadi kasih tahu teman-teman ya, masih single gitu. Oke, Dok, beri tepuk tangan lagi dong buat narasumber. Akhir ya, closing kita. Sampaikan kata-kata hari ini versi kalian masing-masing.
Mau dimulai dari? Mau siapa dulu? Dulu. Oke. Silakan. Bekerja keraslah dalam diam, biar kesuksesan yang berbicara. Oke. Tepuk tangannya. Oke. Mungkin dari saya agak buka ini Iya, agak bahasa Inggris ya. agak iya Inggris gitu. Jadi ini success is not the key for the happiness, but happiness is the key for the success. Oke, tepuk tangannya dong. Inggris banget. Inggris banget. Ngerti nggak sih? Aduh, pada gak ngerti. Belajar lagi bahasa Inggrisnya. Oke, gitu aja. Udah ya, terima kasih banyak buat hari ini. Jangan kapok kalau nanti suatu saat kita bisa undang lagi, oke? Iya. Itu aja. Oke, pemirsa semuanya, terima kasih untuk percakapan hari ini. Sudah menyimak pembicaraan kita dari awal tadi. Dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa ketemu lagi dengan para gestar-gestar atau bintang tamu yang lebih spektakuler lagi. Oke, sekian buat semuanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dadah.